Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Kelompok ini terdiri dari Ayu Wandira, M. Rangga, Nuraini Sahira, Raden Yasmin, Rangga Wirayuda, dan Talita Nur Afifah. Latar belakang adanya Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag. KMB digelar setelah Belanda dan Indonesia melewati beberapa jalur diplomasi sebelumnya. Di antaranya adalah Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Roem-Royen. Berikut ini adalah isi dari Konferensi Meja Bundar. Yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, mengenai Irian Barat, penyelesaiannya ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan diketuai oleh Ratu Belanda. Yang keempat, segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. Dan yang terakhir adalah pembentukan Angkatan Perang RIS-APRIS dengan TNI sebagai intinya. Berikut ini adalah daerah kekuasaan Republik Indonesia Serikat. Karakteristik pada masa RIS terdiri dari 4 bagian. 1. Bentuk negara, yaitu federasi atau serikat. 2. Bentuk pemerintahan, yaitu republik. 3. Sistem pemerintahan, yaitu parlementer, kabinet semu, atau kuasi parlementer. Keempat, perangkat negara, yaitu presiden, menteri atau kabinet, parlemen, senat dan DPR, MA, dan Dewan Pengawasan Keuangan. Kuasa parlemen. 1. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana seharusnya. 2. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden, sedangkan Presiden hanya sebagai kepala negara. Kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. 5. Parlemen tidak punya hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Keenam, Presiden RIS punya kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Gerakan separatis pada masa RIS terdiri dari Gerakan Angkatan Perang Ratu Andil. APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling dengan tujuan mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. APRA tersendiri memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada 23 Januari 1950, APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia mereka akan kehilangan hak istimewanya. APRA didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Selanjutnya, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan Andi Aziz diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal, mereka mendesak negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Dan juga demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Pada tanggal 8 April 1950, mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta. Untuk mempertanggungjawabkan, pada saat yang sama dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulsel, yang dipimpin oleh Alex Kawilarang. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden Negara Indonesia Timur.
Pada tanggal 21 April 1950, pemerintah berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Terakhir terjadinya Gerakan Republik Maluku Selatan. Stephen Somokil adalah Presiden Republik Maluku Selatan yang menolak terhadap pembentukan NKRI, memproklamasikan negara RMS pada tanggal 25 April 1950, ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia, menganggap Maluku punya kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebabnya adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Penyelesaiannya adalah ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Pembubaran RIS. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada NKRI. 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, negara RIS hanya punya 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan bahwa NKRI ini mengundang undang-undang baru yang merupakan gabungan 2 konstitusi yang berlaku, yaitu Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sejak saat itulah pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Terima kasih semuanya. Maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.